Kita dari pihak perusahaan sangat menghargai siapapun yang datang, baik ada yang kontra maupun ada yang pro. Secara khusus kepada yang kontra kita hargai pendapat mereka ya. Seperti yang diisukan selama ini bahwa di dalam lokasi kita merusak situs budaya, kita merusak pemakaman, kita merusak lingkungan. Dalam hal ini secara khusus mungkin limbah B3. Jadi katanya kita merusak kualitas air. Jadi perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman lihat di dalam lokasi ini tidak ada situs budaya, tidak ada objek wisata, tidak ada juga ada yang katanya pemakaman itu dirusak, ya. Jadi di dalam lokasi ini adalah tidak ada pemakaman yang dirusak di dalam. Jadi teman-teman media bisa melihat secara langsung. Ya hari ini juga salah satu kunjungan DPR Kabupaten Toraja Utara karena isu itu, isu merusak lingkungan, isu merusak situs budaya, isu merusak kualitas air serta udara. Nah dalam hal ini tadi saya sudah jawab kepada teman-teman DPR bahwa semuanya dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun secara administrasi. Jadi dalam hal ini kami sudah uji lab, baik uji lab udara maupun air, dan di lapangan itu tadi disaksikan langsung oleh para anggota DPR bahwa di dalamnya itu tidak ada situs, di dalam koordinat itu tidak ada pemakaman. Jadi ini kita berbicara koordinat, khusus di dalam koordinat tidak ada tongkonan, khusus di dalam koordinat tidak ada situs budaya yang dirusak. Nah, luasan yang ada sekarang itu 22 hektar. Tadi saya sudah jelaskan kepada Pak Lembang bahwa dalam luasan 22 hektar itu tidak menyeberang ke Lembang Buntu Batu. Saya sudah jelaskan, saya sudah memberikan titik koordinatnya. Jadi secara matematika perlu saya sampaikan bahwa 1 hektar itu luasannya itu 100 kali 100. Jadi di dalamnya itu 10.000 meter persegi. Dengan demikian 1 hektar itu panjangnya 100 meter. Nah, sementara koordinat dari CV Bangsa Damai itu modelnya trapesium. Jadi kalau kita ambil ke arah barat, panjang ke sana itu kurang lebih hanya sekitar 400 meter. Ke arah timur pun juga demikian, hanya sekitar 300 meter. Jadi bagaimana mungkin kita bisa sampai di Lembang Buntu Lobo. Tadi juga dikatakan masyarakat bahwa kalau luasan seperti ini otomatis sampai ke Lembang seberang, ya sampai di Kande Api dan Parana. Setelah saya sampaikan itu tidak sampai ke sana. Alamat perusahaan kami, alamat lokasi kerja kami itu adalah Kelurahan Tikala, Lingkungan Tutungan Biak. Bagaimana mungkin kita melangkah dari koordinat? Nah, kita bekerja di luar koordinat, otomatis kita ilegal. Ya, seperti itu. Saya kepada teman media bahwa dalam pembahasan di PPKPR kemarin di dinas di provinsi, di situ diletakkan beberapa ahli ya, termasuk di dalamnya ahli keluarga, sehingga di lokasi ini sudah dilakukan pemantauan secara satelit dan dilakukan secara langsung secara observasi. Jadi di dalamnya setelah difoto baik-baik, difoto 50 meter ke bawah itu memang betul ada sungai, tapi di atas lahan kami kerja itu tidak bertepatan di bawah sungai yang dimaksud itu. Nah, sehingga kita bekerja di sini, kita membatasi pekerjaan ini secara teknis, walaupun kami memiliki izin peledakan, tapi itu kita tidak lakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam pembahasan studi kelayakan terhadap pemerintah, yang kami sepakati di sini hanyalah menggunakan mekanisasi. Dalam hal ini breaker dengan kapasitas tertentu. Jadi uji getaran juga kita sudah lakukan. Antisipasi ke sana itu sebenarnya cukup jauh kita lakukan. Sehingga izin lingkungan ini sangat lama keluar. Jadi penentuan PPKPR kemarin itu salah satu ini yang dipersyaratkan bahwa jangan sampai ada yang dimunculkan. Ada potensi bahaya yang dimunculkan. Nah, satu yang saya titik beratkan kepada masyarakat yang melihat penyampaian ini bahwa Bangsa Damai ini masyarakat, pemerintah, dan Bangsa Damai. Ini segitiga emas ya. Nah, jadi proses kelanjutan izin ini tergantung pada 3 kelompok besar ini, 3 kelompok ini. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Salah satu tidak setuju, maka ini tidak akan berjalan. Jadi polemik yang panjang ini tentu menjadi
perhatian bagi kita semua ya. Terus terang ini sampai viral ya, mungkin sampai nasional. Secara khusus Sulawesi Selatan ini sudah ditanggapi oleh beberapa pihak. Ya, polemik ini kita akan mencari solusi yang terbaik tentunya. Masyarakat yang kontra itu mungkin itu masalah infrastruktur jalan. Saya sebagai Direktur Bangsa Damai sudah berkoordinasi kepada pemerintah setempat sesuai dengan undang-undang bahwa jalan pemerintah dapat kita gunakan sementara ya, sembari kami membuat jalan produksi, dan apabila ada kerusakan kami akan perbaiki. Seperti itu. Kemudian dampak positif kepada masyarakat itu, yang pertama kita tetap memperhatikan kearifan lokal ya. Dalam hal ini saya mencoba merekrut karyawan. Di sini sudah ada 10 orang ya, masyarakat lokal yang menjadi karyawan di perusahaan ini. Jadi mulai dari mekanik, elektrikal, operator, semua warga lokal, dan sampai welder ya. Saya tidak main-main dalam merekrut karyawan di sini, saya coba sekolahkan malah, sehingga profesionalisme yang kita maksudkan itu dapat tercapai. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan kepada masyarakat. Ya, saya tahu akan ada yang puas dan akan ada yang tidak puas. Satu lagi, walaupun masyarakat di sini yang tidak punya lahan dan butuh material, saya kasih harga setengah. Ya, ini bukan sebuah bujukan, tapi mungkin itu bagian dari bagi hasil ya yang bisa dirasakan secara langsung kepada masyarakat. Dan yang terakhir Pak, yang kewajiban yang harus saya berikan kepada masyarakat itu adalah CSR, Corporate Social Responsibility, di mana dana bagi hasil itu akan diserahkan secara resmi kepada masyarakat melalui pemerintah. Karena itu wajib juga saya serahkan. Kalau saya tidak serahkan itu, maka itu salah satu pelanggaran dalam perizinan. Baik. Ya. Salah satu isu ketakutan masyarakat di sini bahwa lahan yang akan saya kelola ini setelah selesai akan dimiliki oleh perusahaan. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Sekali lagi saya sampaikan, itu tidak benar. Perusahaan Bangsa Damai di sini hadir sebagai pengelola batu gamping, bukan untuk memiliki hak orang yang ada di sini. Dan dalam kesempatan ini saya juga mendapat masukan beberapa dari warga di sini, secara khusus sahabat saya, Reksa, bilang buat surat pernyataan yang diketahui oleh pemerintah. Nah, surat pernyataan ini saya sudah sampaikan kepada pemerintah setempat, bahkan saya bersurat tembusannya itu sampai ke provinsi dan dinas-dinas yang terkait ya, termasuk dinas pertanahan, bahwa setelah saya menambang saya tidak akan pernah memiliki lahan di sini. Kita hanya di sini mengelola tambang atau galian C sesuai dengan izin yang berlaku. Seperti itu. Jadi kita sekali lagi dari pihak perusahaan tidak berhak dan tidak berniat ya, apalagi mau memiliki lahan warga yang ada di sini. Justru inilah hak alas perizinan CP Bangsa Damai. Ketika warga setuju kita tata, nah ini kan kita ilegal kalau kita tidak urus izin. Nah, seperti itu. Terima kasih.